Baik saudara, mari kita bersama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, ketika kami melangkah di tahun yang baru, kami boleh menatap masa depan kami dengan penuh pengharapan. Kami pun juga boleh menatap masa depan kami penuh dengan optimisme. Dan bahkan kami yakin dan di dalam iman kami percaya benar bahwa Tuhan Yesus Gembala Agung kami tidak akan pernah meninggalkan kami melangkah dan berjalan seorang diri. Karena itu di saat ini Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu agar kami pun juga dengan yakin benar dan percaya dengan sungguh bahwa Tuhan Yesus selalu memimpin langkah kami. Karena itu Bapa, sertai kami dengan Roh-Mu yang kudus dan juga hamba-Mu yang melayankan firman. Biarlah Tuhan yang berkata-kata, kami dengan sungguh mendengarkannya. Amin. Saudara, kita akan bersama membaca bagian Alkitab kita dari kitab Yeremia. Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Lembaga Alkitab memberikan judul Perjanjian Baru. Begini katanya. Sebab beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya dari sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata di mana mereka tidak akan tersandung, sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan. Karena gandum, anggur, dan minyak. Karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak dara akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan. Akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan. Dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan
dan memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih, orang-orang Lutheran biasanya mengatakan dengan sungguh Theatrum Gloriae Dei. Jadi kehidupan ini adalah sebuah panggung kemuliaan nama Tuhan. Maka dalam kehidupan inilah dipertunjukkan akan kasih Tuhan. Di dalam kehidupan inilah diperlihatkan orang tentang kebijakan Tuhan, kekuatan Tuhan, dan cinta Tuhan bagi dunia ini. Tetapi di dalam kehidupan ini pun juga kita tampil, ada orang yang bersedih, ada orang yang gagal. Dan di dalam kehidupan ini pun juga kita melihat ada banyak musibah-musibah yang terjadi. Karena itu saudara yang kekasih, maka kalau kita menganggap bahwa hidup ini menjadi sebuah panggung pertunjukan, maka sebuah panggung orkestra, maka di dalam sebuah panggung itulah kita bisa ada melihat, ada musik dengan tekanan-tekanan ya, intonasi yang begitu kuat, ada musik yang lembut dengan nyanyian-nyanyian yang melengking tinggi, ataupun juga dengan nyanyian-nyanyian yang kemudian yang lembut mendayu-dayu. Saudara, apapun ada dalam dunia ini, manusialah yang menjadi pemeran-pemerannya. Dan gereja adalah orkestra yang membuat kehidupan ini punya irama. Karena itu saudara, kalaupun juga Ahmad Albar dia mengatakan bahwa dunia ini adalah panggung sandiwara dalam lagunya. Saya nggak tahu itu lagu tahun berapa. Saudara, maka ya memang ada peran yang wajar dan ada yang peran pura-pura, tetapi semua orang punya peran. Semua orang pun juga melakukan sesuatu. Semua orang pun juga berkarya dan berusaha dan berjuang untuk mendapatkan sesuatu. Ya dunia panggung namanya dunia sandiwara lah, kita semua main peran. Tapi saudara, dalam sebuah kisah Pipere dia diceritakan begini. Tentang seekor anjing pudel. Anjing pudel ini biasa dia bergaul dengan ya namanya di peternakan. Di peternakan ada sapi, ada kambing gitu ya. Ada ayam. Lalu si anjing pudel ini mungkin yang kecil agak nakal karena disayang sama tuannya. Lalu suatu ketika si anjing pudel ini naik gerobak. Gitu kan, lalu dia sambil menggonggong gitu, gonggongan kecil. Gitu kan, karena seperti sapi dan kambing kan nggak pernah naik gerobak. Hanya si anjing pudel ini dia naik gerobak barang gitu, tapi dia udah merasa senang sekali. Gitu kan, dia senang sekali. Tapi kemudian lalu diajak lagi naik kereta penumpang. Wah, kereta yang untuk orang ya, yang lebih bagus gitu. Maka dia pun juga menggonggong lagi. Lalu sapi nyenggol kambing. Tuh lihat si pudel, katanya biarpun dia naik gerobak yang bagus, kekeh dia mah tetap anjing. Gitu. Ya itu anjing mau naik gerobak, mau naik kereta apapun juga ya kekeh anjing. Suatu ketika lalu kemudian dia berkesempatan untuk naik kereta istana. Kereta kencana yang begitu mewah, ditarik dengan 12 ekor kuda. Lalu kemudian dia sambil menggonggong kepada sapi dan kepada kambing lainnya. Lalu kemudian sapi dan kambing pun juga akan semakin tertawa dengan keras. Sekalipun mereka naik kereta kencana, kekeh wae anjing pudel tidak akan pernah berubah jadi apapun juga. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini hanya sebuah cerita saja. Artinya saudara, di dalam kehidupan kita, ketika kita bermain peran, maka peran kita bisa berganti kok. Peran kita, penampilan kita bisa berganti-ganti. Ya kata bintang film eta apa namanya? Cinta-cinta apa? Eta lah yang di televisi.
Gara-gara cinta atau apa? Maaf, saya nggak pernah nonton sinetron. Oh, Ikatan Cinta. Ya kan? Si pemerannya kan berganti-ganti, bajunya aja ganti-ganti, naik mobilnya aja ganti-ganti. Ya toh? Ya kan? Gitu. Saudara yang kekasih, dalam kisah Pipere ini, sekarang dia bisa naik gerobak, besok bisa naik kereta yang bagus, besok bisa naik kereta kencana, lalu kemudian dikasih pakaian yang bagus, dikasih apapun juga yang bagus, semuanya kita bisa ganti dengan bagus. Tapi kekeh pudel mepudel, tidak akan pernah si pudel itu berubah jadi apa gitu ya. Nggak akan pernah berubah. Saudara Pipere ini dia mengatakan di tengah-tengah kehidupan yang panggung sandiwara ini, di mana kita bisa berubah peran, tapi silahkan kita bertanya. Yang kita ubah itu adalah casingnya, fisiknya, tampilannya. Tampilannya sih berubah. Tampilan orang berubah, dulu juga kita berubah. Bapak Ibu kalau ketemu sama saya 30 tahun yang lalu, atau saya masih pemuda, masih slim. Itu kan masih langsing, masih atletis kalau nggak salah mah. Itu kan masih muda, masih gagah. Gitu. Tapi sekarang Bapak Ibu ketemu sama saya udah 30 tahun lebih. Ya udah gembrot, udah kayak begini, rambut udah putih. Gitu kan, tampilan wajah udah nggak jelas. Nah saudara, lalu kemudian orang pun juga berubah. Tapi dalam perubahan ini, apakah yang kita ubah hanya casing-casingnya aja? Apakah yang kita ubah hanya physically saja, raga-raganya saja, kelihatan-kelihatan yang kelihatan saja yang kita ubah? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya yakin dan saya percaya ketika kita semua orang memasuki tahun yang baru, kita semua mendambakan perubahan. Semua kita ingin berubah. Tuhanku, help mereka yang tidak punya pekerjaan, saya ingin punya pekerjaan. Mereka yang sudah punya pekerjaan baik, Tuhan, saya ingin punya karir yang lebih baik. Tuhan, saya ingin lebih profesional. Tuhan, saya ingin punya penghasilan mungkin yang lebih besar lagi. Tuhan, saya mungkin ingin mencapai target penjualan ataupun juga target hidup saya. Penghasilan saya harus lebih besar lagi. Tuhan, saya ingin kemudian ya apapun juga, kita ingin sesuatu yang lebih baik, ingin sesuatu yang kita capai yang lebih baik. Mungkin di sini pun ada anak-anak muda. Anak-anak muda, Tuhan, aku nih masih jomblo, Tuhan, help, masa aku kalah sama kereta api? Kereta api ada gandengannya, aku enggak, tolong Tuhan. Yang sudah punya gandengan pun juga, Tuhan, kereta api aja gandengannya bisa 5, masa aku gandengannya cuma 1, mau berapa sih lo? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ingin semua, ingin berubah. Saudara, perubahan itu bisa secara alamiah, kita berubah dari muda jadi besar, lalu menjadi dewasa, menjadi tua. Itu pun perubahan alamiah. Tapi tentu saja bukan hanya sekedar itu kok. Ya kita pun juga ingin berubah dong. Gitu kan, mungkin Bapak Ibu ada punya rencana untuk merenovasi rumah tahun ini. Aduh, rumah aku sudah banyak sekali bocoran-bocorannya. Rumah aku udah kusam sekali, aku mau ubah deh sekalian, nambah kamar atau apapun juga. Mungkin ada Bapak Ibu juga yang berencana, ya kendaraanku sekarang udah banyak batuknya, udah mulai sakit-sakitan, udah mulai nggak baik. Kita berdoa mudah-mudahan tahun ini, gitu kan. Saudara yang kekasih, itu kan semuanya hanya soal penampilan. Tapi saudara, apa sih yang ingin kita ubah? Saudara, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, ketika memang Tuhan merencanakan dan Tuhan mau mengatakan kepada Yeremia, ketika Tuhan mau menyampaikan pengharapan,
Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang mau disampaikan oleh Yeremia ini Tuhan memberikan pengharapan. Ya, di tengah-tengahnya kemelut mereka, ketika mereka pun juga mengalami tekanan yang sangat berat. Baik, kata Tuhan. Ketika mereka pun juga mengeluh kepada Tuhan. Oke. Ketika mereka pun juga mengalami tekanan yang berat oleh karena mereka pun juga menjadi orang-orang buangan. Bangsa yang tercerai-berai. Mereka katakan baik. Tuhan paham. Tuhan mengerti. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Tetapi apa yang mau dikatakan pada waktu itu anak-anak akan dikumpulkan. Mereka akan bersukaria menari beramai-ramai. Ayat 13. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Itu memang. Itu semua harapan orang. Semua orang supaya anak-anak bersukaria, anak-anak semua bisa bergembira, orang tua semua bisa bergembira, semua orang mengubah perkabungan menjadi kegirangan. Tapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itu semua hanya sementara. Tetapi ayat 14, aku akan memuaskan jiwa para imam. Saudara, dalam bahasa yang aslinya, maka Tuhan akan mengubah. Tuhanlah juga yang akan memuaskan sesuatu yang berasal dari apa? Dari jiwa. Dari dalam hatinya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, tahun baru ini adalah saat kita merenung. Saat kita merenung tentang hidup. Apa sih yang Bapak Ibu mau tuju? Apa sih yang Bapak Ibu ingini dalam tahun 2022 ini? Tahun 2022. Kemarin di beberapa gereja kebenaran ada saudara-saudara keluarga juga yang pendeta. Eta tanggal 2 bulan Februari, Kang. Tanggal 2 bulan Februari sudah banyak yang mesen mau pada orang menikah. Kalau enggak dapat tanggal 2, ada yang tanggal 22 bulan Februari. 22 KB. Wow. Bagus ya. Atau ada yang 22 hanya pek bae lah eta mah. Orang, kenapa sih? Saudara yang kekasih, apa yang kita tuju dalam hidup? Tapi saya yakin Bapak Ibu, ya, seperti ayat yang 13, ayat ke-13 itu mengatakan yang semua orang mau anak-anak darah bersukaria, hati yang senang. Orang-orang muda dan orang tua bergembira, itu yang dituju. Perkabungan diubah menjadi kegirangan. Betul? Pasti semua yang Bapak ingini, semua yang Ibu ingini, semua yang kita harapkan adalah hati yang gembira, hati yang sukacita, hati penuh dengan kelegaan, saya dihiburkan dan saya dikuatkan. Saya yakin. Saya percaya karena tidak ada satu orang pun juga yang senang dengan pergumulan, dengan persoalan, dengan masalah. Saya yakin tidak ada satu orang pun juga yang suka dengan berbagai macam kesedihan, problem gitu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tapi di satu pihak Tuhan paham tentang hidup itu. Tapi di pihak lain mana ada hidup tanpa persoalan, Dek? Mana ada hidup tanpa masalah, Bu? Mana ada hidup tanpa problem, Pak? Mana ada hidup tanpa kesusahan, tanpa masalah? Hidup itu, saudara, adalah dua sisi mata uang. Kadang susah, kadang senang. Kadang gembira, kadang sedih. Hidup itu adalah sebuah realitas di mana ya panggung sandiwara tadi. Bapak Ibu kalau menonton sebuah film,
Ya, nonton sebuah film tapi nggak ada tense-nya, nggak ada kekacauannya, nggak ada masalahnya, maka film itu apa? Datar aja. Ya, nggak ada seru-serunya, nggak ada musuhnya. Oleh karena itu saudara yang kekasih, ayat 14 dikatakan aku akan memuaskan mereka. Saudara, yang dituju oleh Tuhan adalah bukan soal yang physically, juga bukan hanya soal ragawi kelihatannya. Ya, bukan apa yang dilihat oleh orang dan manusia. Tetapi yang Tuhan mau adalah kualitas jiwa. Ya, memuaskan jiwa imam dalam kualitas kehidupan. Yang mungkin saudara, kalau saya mendalami mencoba memahami ayat 14, itu adalah bagaimana manusia memiliki respon positif terhadap semua problem. Bagaimana orang memahami hidup itu secara positif supaya orang di tengah-tengah kemelut apapun, di tengah problem apapun, di tengah-tengah beban hidup apapun, Bapak Ibu tetap merasakan sukacita, kesenangan hidup dan nikmatnya hidup. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya memuaskan ini, jadi saya membayangkan sama seperti orang yang mendaki gunung. Ya, mendaki gunung itu niatnya memang mendaki gunung. Saya dulu ketika masih muda saya sangat suka sekali mendaki gunung. Saya masih punya sisa-sisa peralatan yang cukup modern ketika itu. Saudara, maka kalau saya naik gunung, saya tahu bahwa naik gunung itu enggak gampang kok. Saya tahu kalau naik gunung itu pun juga dingin, bakal susah, bakal sulit, belum bawa ransel yang beratnya mungkin 20 kilo, belum lagi saya tahu. Tapi toh kita ngejalanin aja tuh. Tapi kita mau aja tuh. Tuh mereka yang naik-naik mencapai puncak Gunung Everest. Mereka mau tuh meskipun mereka harus keluar biaya yang besar, tenaga yang besar, kekuatan dan kesehatan yang prima, lalu kemudian mereka berusaha dan mereka berjuang. Mereka bahagia, mereka senang aja meskipun mereka susah. Ya, meskipun mereka repot-repot. Ya toh? Bagi Bapak Ibu, saudara, kemarin saya juga jemput anak saya ke Jawa Tengah. Gitu kan, naik mobil gitu. Kalau saya mikir enak di rumah tiduran selonjor gitu. Tapi travel itu pun juga kadang-kadang menyenangkan. Ya, meskipun di jalan berepot-repot, meskipun di jalan desek-desekan kita, ya seneng aja. Nah saudara, itu yang Tuhan mau. Ayat 14 Bapak Ibu boleh perhatikan. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Jadi Bapak Ibu dan saudara, apa yang mau kita capai dalam hidup kita di tahun 2022 ini, maka jangan dulu kita bermimpi apa yang akan kita ubah dan diubahkan. Sebelum kita belajar untuk mengubah mental, mindset, sebelum kita pun juga mengubah hati kita soul. Ya, saudara, jadi semuanya dimulai dari mana? Kalau kita mau berubah, ayo kita ubah dari hati kita dulu. Ayo kita ubah sudut pandangnya dulu. Sudut pandang dulu yang harus kita ubah, Bapak Ibu. Jadi ketika kita sekarang melangkah ke tahun 2022, yakinkan bahwa tahun 2022 itu bukan tahun yang mudah. Kalau saya kan selalu berpikir begini Bapak Ibu.
Orang seringkali mengatakan ada satu istilah saya agak lupa, bukan pesimis, tidak. Tapi saya lebih preparing, mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Artinya kalau saya mau naik mobil pergi ke Surabaya, atau saya pergi ke kemana-mana, saya naik mobil yang jauh-jauh ke Bali ataupun juga kemana gitu, yang selalu saya periksa adalah pasti saya ganti oli. Ya, kalau perlu seluruhnya, oli gardan, oli transmisi, oli mesin saya ganti. Lalu kemudian saya minta bengkel periksakan fast rem, oli rem, semua saya pun gitu. Jadi bukan saya pesimis ini mobil bakal mogok, enggak. Tapi saya mempersiapkan mobil ini untuk tugas yang lebih berat. Saudara, saya pun juga berpikir bahwa tahun 2022 ini enggak gampang. Ada banyak kesulitan. Di depan sana pun juga saya tidak tahu Tuhan kesulitan apa, pergumulan apa, masalahnya seperti apa. Lalu kemudian istilahnya hantunya seperti apa, saya tidak tahu. Kita ignoransi ya, hidup tidak pernah kita tahu. Tapi saudara, satu hal yang harus kita lakukan ya persiapkan apa yang bisa kita persiapkan. Lalu kemudian saudara, yang kedua adalah kita yakin benar bahwa Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Dia mah gembala agung itu, menuntun ke padang rumput hijau, ke air yang tenang. Gitu ya, Mazmur 23 mah, wah Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, pasti itu. Ya, ia menuntun kita. Oke, kita siap. Tuhan ada, kita siapkan segala sesuatu. Saudara, ketika kita pun juga punya mental, ya, mind, body and soul. Soul kita pun juga jiwa kita siap, mental kita untuk menghadapi segala sesuatu. Mindset kita pun juga, sudut pandang kita pun juga. Nanti ada buku tentang mindset, Bapak Ibu cari aja di Gramedia atau di Google, itu silahkan dibaca bahwa hidup yang paling menentukan dari segala sesuatu adalah mindset, cara berpikir kita. Kalau cara berpikir kita salah, maka semuanya akan salah. Tapi kalau cara berpikir kita positive thinking, kita mengembangkan segala sesuatu dengan memahami dengan baik, saya yakin kita bisa punya pengertian dan pemahaman yang baik. Karena itu saudara, ayat 14 benar, aku akan memuaskan jiwa. Sok mulai dari jiwanya dulu, mental, soulnya dulu. Kalau hati kita, jiwa kita, iman kita, percaya kita sudah kita mulai dengan baik, paham kita dengan baik, saya yakin saudara, semuanya akan baik-baik saja. Karena itu saudara, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, dalam iman dan juga di dalam percaya kita kepada Tuhan Yesus sebagai Gembala Agung, kita dengan penuh keberanian harus berani, dan dengan penuh iman harus percaya, dan juga dengan penuh optimisme kita yakin kita bisa melewati semua hari dengan baik. Amin.